Lalu bagaimana pantauan kondisi lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek? Langsung kita bergabung dengan rekan Yasin Idris. Nanti juga kita akan bergabung dengan rekan Yohana Gabriela di Stasiun Pasar Senen. Baik, kita ke Yasin Idris dulu di Tol Jakarta Cikampek. Yasin, pantauan Anda sejauh ini masih ramai lancar sepertinya di belakang Anda? Ya Alfat, sejauh ini masih ramai dan terpantau tadi dikatakan oleh petugas kepolisian yang melakukan patroli ini hitungannya masih berjalan dengan normal. Ini indikatornya dikarenakan mobil yang mengarah keluar Jakarta ini merupakan mobil-mobil yang akan aktivitas seperti biasa, mereka akan bekerja ke daerah Cikarang seperti itu dikarenakan di sana merupakan daerah industri. Nah, ini juga terlihat dari isi ataupun penumpang di dalam mobil yang masih sendirian. Kemungkinan besar dikatakan oleh kepolisian jika tanda-tanda banyaknya penduduk Jakarta yang meninggalkan Jakarta untuk liburan, ini penumpangnya isinya banyak, yaitu kurang lebih ada 4 bahkan lebih dari itu. Itu yang disampaikan oleh kepolisian melakukan patroli tadi. Nah, sejauh ini pun yang kami pantau di sepanjang jalan yang kami lintasi tadi kami memantau ada 3 pos yang sudah terdapat di kilometer 6, kemudian di kilometer 9 ini untuk pos polisinya juga masih dalam proses pembangunan, ini sedang dikerjakan saat ini, dan terdapat juga di kilometer 36 itu yang tadi kami lintasi memantau aktivitas di jalan tol ini. Kemudian ada pun nantinya upaya yang dilakukan adalah di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan posisi untuk jalan tol ini terpecah menjadi 2, yaitu jalan tol layang dan juga jalan tol darat. Nah, di sini sudah dilakukan pelebaran jalan sehingga ini nanti untuk mengurangi adanya titik kumpul mobil di sini. Bahkan nanti pada saat di kilometer 48 pada saat selesainya jalan tol layang di sana juga akan ada pelebaran jalan untuk menghindari adanya perkumpulan mobil yang ada di sana. Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pihak Jasa Marga juga akan mempersiapkan petugas selama 24 jam untuk tentunya melayani penumpang yang akan melakukan perjalanan meninggalkan DKI Jakarta. Sementara itu untuk perbaikan semuanya dihentikan sampai dengan tanggal 30 Oktober mendatang. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan liburan kemudian keluar Jakarta untuk lebih mempersiapkan diri, diantaranya nanti pada pukul 4 sore akan dilakukan penutupan rest area di kilometer 51, begitupun dengan arah sebaliknya. Ini merupakan upaya antisipasi untuk tidak adanya perkumpulan massa di rest area dikarenakan kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dalam jarak jauh untuk lebih mempersiapkan mulai dari keberangkatan, mulai dari isi bensin, kemudian perbekalan, makanan, minuman, sehingga nanti pada saat di pertengahan jalan kita tidak perlu lagi mampir ke rest area. Dengan demikian kita akan mengurangi perkumpulan di suatu tempat yang berpotensi untuk menyebarkan COVID-19 ini. Kemudian dari sisi Jasa Marga lagi juga sudah menyiapkan nantinya untuk transaksi pada saat memasuki gerbang tol ada mobile reader yang nantinya akan membaca ataupun tap e-tol di sana dengan sistem jemput bola sehingga tidak ada kepadatan di gerbang tol pintu masuk. Bahkan untuk gerbang tol sementara juga sudah disiapkan, diantaranya adalah terdapat di beberapa titik gerbang tol yang rawan keramaian. Itu nanti juga untuk mengantisipasi. Kemudian sebagian himbauan juga jika nanti Anda ke rest area maka Anda juga harus mematuhi bahwa di sana nanti akan diberlakukan hanya kapasitas 50%-nya saja, sehingga selain di rest area di kilometer 51 nanti Anda akan menjumpai banyak rest area yang sistemnya ini buka tutup, sehingga apabila sudah penuh melampaui ataupun dalam batas 50% kapasitasnya maka rest area akan ditutup sehingga Anda tidak boleh ke sana, diharuskan untuk mencari rest area selanjutnya. Sementara itu Alfat. Yasin, tadi skema antisipasi sudah disiapkan. Nah, Anda dapat informasi kapan kira-kira puncaknya para pemudik ini akan melewati jalur Jakarta Cikampek ini? Ya, sesuai dengan keterangan dari kepolisian, nanti akan mulai terjadi ini sekitar pukul 4 sore, itu mulai dari kota Jakarta yang akan meninggalkan Jakarta ini, baik menuju ke arah timur, kemudian selatan, dan juga barat. Nah, puncaknya nanti betul-betul kepadatan mulai terjadi, volume akan meningkat ini sekitar malam hari, yaitu diprediksi pada pukul 12 malam
nanti sampai dengan esok hari pada pukul 9 pagi itu merupakan titik-titik kepadatan, sehingga bagi Anda juga pemirsa harus dapat memperkirakan jam-jam yang akan Anda pilih sehingga nantinya tidak terjebak pada kemacetan pada saat melintasi jalan tol ini. Baik, Yasin Idris mengabarkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek. Kita beralih ke Yohana Gabriela yang berada di stasiun Pasar Senen. Kita akan lihat juga bagaimana kondisi dari para penumpang di sana. Apakah sudah mulai menunjukkan kepadatan atau masih lengang saja? Yohana, silakan. Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa di rumah, bahwa memang di tanggal 28 hingga 30 Oktober 2020 ini pemerintah akhirnya menetapkan untuk cuti bersama atau yang berarti libur panjang bagi warga, sehingga memicu mereka untuk melakukan perjalanan keluar kota yang cukup jauh. Nah, biasanya mereka melakukan perjalanan di tempat ini yaitu melalui Pasar Senen, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, di mana terpantau di tempat ini tadi pagi memang sempat cukup ramai, karena keramaian di sini dibagi menjadi dua, yaitu di mana mereka ada yang ramai untuk mengantri melakukan rapid test, lalu juga ada mereka yang di sini cukup ramai untuk menunggu keberangkatan mereka keluar kota. Karena jika warga yang ingin melakukan keberangkatan keluar kota, mereka diwajibkan untuk melakukan rapid test terlebih dahulu. Memang di sini pelayanan rapid test dilakukan dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Namun pihak PT KAI ini menganjurkan agar mereka dapat melakukan rapid test di luar dari tempat stasiun Pasar Senen ini, agar terhindar dari lonjakan ataupun penumpukan penumpang dalam melakukan rapid test. Karena jika dilihat memang harga yang ditawarkan relatif lebih murah daripada klinik-klinik yang ada. Namun jika ingin melakukan rapid test melalui tempat ini, diharapkan bahwa mereka yang akan melakukan perjalanan keluar kota harus dilakukan rapid test 1 hari sebelum keberangkatan. Dan di sini warga yang melakukan tes rapid test maupun menunggu untuk melakukan keberangkatan sudah melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga jaga jarak. Di sini juga para petugas tengah berjaga-jaga atau waspada terhadap penumpang yang mungkin abai akan melakukan protokol kesehatan. Bukan hanya di stasiun saja, melainkan warga yang akan berada di dalam kereta api juga adanya penjagaan protokol kesehatan yang cukup ketat, karena di sini nanti di dalam kereta api mereka akan dilakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala, karena perjalanan yang cukup panjang ini untuk memastikan bahwa warga yang sudah ada di dalam kereta ini tidak terpapar virus COVID-19, sehingga jika ditemukan warga yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius, maka nantinya mereka akan dialihkan ataupun dipindahkan ke ruang isolasi khusus yang nantinya akan diturunkan di tempat stasiun terdekat dari perjalanan mereka untuk kemudian dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Lalu dapat diketahui juga pemirsa bahwa tadi pihak KAI juga sempat melakukan pernyataan bahwa adanya peningkatan lonjakan yang cukup tajam terhadap penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen, yaitu mencapai 3 kali lipat dari yang biasanya hanya 2.000 penumpang saja, namun kini mencapai 9.000 penumpang. Namun dengan banyaknya penumpang memang dibutuhkan kereta api tambahan, sehingga karena kapasitas yang hanya diperbolehkan hanya 70% saja dalam satu kereta api. Untuk itu pihak PT KAI ini sudah menambah sebanyak 27 kereta api yang tadinya hanya 14 saja, namun ini sudah ditambahkan secara bertahap. Kemudian PT KAI juga sempat menyampaikan bahwa terjadinya peningkatan atau lonjakan yang tertinggi penumpang yang akan menggunakan kereta api di stasiun Pasar Senen ini akan berada di tanggal 28 Oktober, yaitu esok hari. Diharapkan bahwa penumpang yang akan melakukan berpergian keluar kota ini juga terus mengingat ataupun menerapkan protokol kesehatan yang sudah menjadi kewajiban kita. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini. Kami kembalikan ke Anda, Alfat dan Ana di studio. Tadi Anda katakan terjadi lonjakan, ini kemana saja yang paling tertinggi lonjakannya? Tujuannya mana?